Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Kak Dadi. Bersama Kak Jalan ya. Benar, Oh, Sahlan. apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Kak. Ini gimana kabarnya Kak? Mumpung situasinya kan lagi pandemi ini, semoga kita tetap terjaga dari segala wabah dan bencana. Alhamdulillah, baik-baik semuanya karena memang Alhamdulillah. ya, di Bojonegoro kan juga nambah ini yang positif. Iya Kak. Ya moga-moga cepat berakhir lah. Sekarang lagi di mana? Di Bojonegoro lagi pulang kampung. Hmm, Syukur-syukur ngejalanin perintah pemerintah yang untuk stay at home ini. ya, DKD di bagian humas, di bagian di bagian apa Kak? Di seksi apa Kak? Saya DKD itu bagian kajian kepramukaan, Kak. Oh, Jadi masalah pengkajian-kajian terkait masalah isu-isu terkini di pramuka, isu-isu terkini sosial, kemudian kajian mengenai aturan yang berlaku dari atas ke bawah dan bawah ke atas itu kita yang mengkaji ya. Jadi hmm. kita penjebatannya nanti seluruh anggota itu nanti memberikan tanggapan. Jadi kita yang memberikan jembatan. Lah Seperti itu, untuk Kak. di anggotanya di DKD sendiri di bidang kakak itu ada berapa kalau boleh tahu sih karena kan memang kan biar nanti teman-teman dari Bojonegoro dari yang mendengarkan lah dari YouTube mungkin ya Iya ya, siap. tahu terus bagaimana gitu. Kalau komposisinya itu komposisi awal itu tiga kemarin. Ada Mm-mm. satu ketua bidang itu Mm-mm. untuk saat ini ketua bidang saya berhalangan tetap sehingga belum ada penggantian siapa ketua bidangnya. Untuk yang saat ini masih dua di bidang kajian kepramukaan. Berarti kakak sama yang temen kakak satunya ya. Iya betul. Mm. Terus yang kegiatannya di kampus kira-kira sebelum pandemi ini. Jadi ini langsung tak kasih tahu semuanya atau satu-satu di kampus atau langsung Ya, semuanya. bisa langsung semuanya aja Kak biar. Jadi gini Kak, memang hitungannya itu saya sudah sejak 2018 itu tidak di Bojonegoro. Dalam arti Mm. kalau bahasa kasarnya kan orang rantau itu ya. Oke oke. Jadi memang jarang di rumah. Dan aktivitas yang saya lakukan di luar kota itu juga yang pertama kuliah, ya itu Mm. memang tujuan utama saya kuliah. Yang kedua juga menyambi di organisasi, salah satunya di Dewan Kerja Alhamdulillah. Daerah. Dan semuanya itu memang terhitung padat, Kak. Jadi mulai dari perkuliahan hingga kegiatan yang terprogram di organisasi itu juga memang padat. Mm-mm. Sehingga pada umumnya orang merantau itu satu minggu sekali pulang atau paling maksimal itu 1 bulan sekali pulang itu bisa Mm. jadi saya dan teman-teman itu eh, bisa berbulan-bulan baru pulang ke rumah. Mm-mm. Yang pertama kegiatan sekolah ya, kegiatan kuliah itu sama Kuliah. dengan kegiatan yang akademik lainnya. Ya kita ke kuliah kemudian mencari ilmu. Kebetulan kan kuliah saya di Bangkalan Kak. Mm-mm. Jadi Ya, jauh ya. aktivitas tiap harinya itu saya PP dari Surabaya ke Bangkalan. Itu kurang lebih ada setengah jam itu kalau waktu normal itu belum macetnya Surabaya. Itu itu naik apa Kak? Naik motor. Naik motor. Iya, motor. Hmm. Jadi aktivitas itu yang membuat menguras banyak energi juga sebenarnya. Ya juga setengah jam. Setengah jam. Ya. Situasi panas juga lah. Di sana di kuliah selain aktif di organisasi kemahasiswaan juga saya aktif di akademik. Karena memang tujuan pertama saya merantau adalah kuliah sehingga bagaimanapun saya harus meningkatkan kompetensi saya di nilai akademik. Betul betul wajib Nah, itu karena memang tujuan utama. ya memang tujuan utama itu yang pertama. Hmm. Kemudian tujuan kedua selain saya di akademik saya juga harus mencari beberapa pengalaman dalam bidang akademik, sosial dan hubungan dengan orang lain Mm-mm. dengan cara di organisasi. Nah, Betul. di organisasi ini yang dulu kayak dulu yang sebelum saya terkena pandemi ini saya aktif di beberapa organisasi diskusi seperti Fordiskum kalau di
hukum Trunojoyo itu adanya Fordiskum, Forum Diskusi Riset dan Hukum. Jadi di Lah, sana kita mengkaji beberapa aturan-aturan dan kebijakan pemerintah. lah kakak di sana itu jurusan apa? Saya jurusan hukum Oh, kebetulan. jurusan hukum. Oke, oke, oke. Mungkin Jurusan lebih hukum. lanjut. Nah, karena beberapa kita kan diskusinya diskusi normatif sama empiris, sehingga Hmm. banyak hal yang kita lakukan itu berdasarkan kajian dan data. Kalau di kampus itu aktivitas saya. Nah, kalau saya sudah tidak di kampus, akan saya harus setelah pulang kuliah kan balik Kalau ke kuliah Surabaya. pagi sampai Biasanya pagi sampai sore itu maksimal, pagi sampai sore. apa namanya Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Sabtu kalau sekarang. setiap hari? Senin sampai Jumat, maaf. Hmm. Nah, kan kebanyakan kalau mahasiswa itu menyebut mahasiswa kalau setelah kuliah pulang itu kan mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Nah, Mahasiswa apa? saya mahasiswa kupu-kupu, Kupu-kupu pulang kuliah, pulang kuliah. Oh kuliah iya. pulang, kuliah pulang. Nah, saya tuh dapat predikat kuliah kupu-kupu, Kak, Oh gitu. di kampus ini. Hmm. Tapi saya kalau nyebut itu kupu-kupu produktif, Sip. karena setelah pulang itu saya bukan pulang tapi saya aktivitas di organisasi yang lain. Ya dong. Iya. Itu karena kan memang kan sebelum ke Bangkalan kan juga Kak Sahlan juga ikut organisasi di Bojonegoro kan juga banyak. Iya. Jadi jangan sampai diputus sampai situ. Cukup Betul. pandemi ini aja yang diputus penyebarannya, tapi untuk hobi dan pengalaman jangan sampai diputus kayak. Harus dan wajib itu. Jadi ini saya lanjut sesi kedua untuk di luar kuliah kayak. Jadi Hmm. setiap hari setelah saya pulang kuliah itu aktivitas saya ada di Dewan Kerja Daerah. Hmm. Jadi di Dewan Kerja Daerah itu kita pasti punya 2 program. Ya. Yang pertama program yang kita lakukan di Dewan Kerja, kemudian program yang kita lakukan untuk keluarga. Hmm. Nah, sedangkan di program tersebut itu ada banyak lagi, ada cabangnya. Di Dewan Kerja Daerah sendiri ada beberapa cabang program, ada yang namanya program operasional, itu program yang terjadwal. Contoh triwulan pertama kegiatannya apa, triwulan kedua kegiatannya apa. Ada juga kegiatan partisipasi, kita mengikuti kegiatan keluar itu partisipasi, kegiatan asistensi, kegiatannya orang yang kita kelola itu asistensi, kemudian non program seperti kita upgrading, kemudian kegiatan seneng-senengnya DKD, kemudian belajarnya DKD itu jadi kegiatan setiap harinya ada di Dewan Kerja Daerah. Entah itu nanti kita religi, ngaji, kemudian pengembangan pengetahuan kayak diskusi, kemudian pengembangan skill kayak kita belajar editing, kemudian kita belajar Word dan lain-lain. Nah, kadang kala kalau kita sedang menghadapi program itu pasti kita disibukkan dengan persiapannya, kan. Contoh kita kegiatan itu di bulan Juni ya, kita di bulan Desember 2019 itu kita sudah mempersiapkannya. Sudah mempersiapkan mulai dari proses awal, perencanaan awal hingga akhir itu baik seperti apa. Nah, itu juga yang kadang menyita waktu sehingga kita pulang kuliah, sejak pulang kuliah sampai malam harinya itu kita masih melakukan hal yang sedemikian rupa. Dan tidak lupa pula juga kadang di satu sesi kita juga tidak melakukan apa-apa sehingga kita melakukan me time. Dalam arti satu hari pasti ada DKD itu tidak melakukan sesuatu. Me time itu bisa digunakan untuk mengerjakan tugas kuliah, kemudian kita bersenang-senang secara sendiri, contoh main game dan lain-lain, nonton film, dan juga me time itu bisa kita gunakan bersama. Contoh kita keluar makan bareng, kita nonton bareng seperti itu. Ya jalan-jalan lah intinya. Ya intinya jalan-jalan me time ya. Karena kan memang juga kosong kegiatan dalam artian seperti itu. Iya benar.
Jadi kurang lebih sebelum pandemi ya kegiatan saya itu dan terhitung padat sehingga memang jarang saya pulang. Mm-mm. Kalau dihitung satu semester paling sekali pulang gitu. Bola. Satu tahun 2 kali berarti. Itu kalau hitungan kasarnya Kak. Iya, itu biasanya kan seperti itu. Ya, Kalau setelah pandemi nih Kak, kalau masa-masa pandemi ini kan Kak Jalan kan juga Mas beraktivitas di kan juga di DKD juga, kan juga ada di kampus, apalagi sekarang kan juga ada di rumah. Itu iya. gimana, Kak? Memang pandemi ini kan merupakan wabah yang mana wabah ini ada sisi positif dan ada sisi negatifnya juga. Betul. Yang sisi negatifnya kita juga ada beberapa aktivitas kita yang terhambat yang mengharuskan kita tidak melakukan karena memang kita disuruh untuk social distancing untuk Betul. memutus penyebaran virus ini. Dan positifnya juga sebenarnya banyak juga. Yang pertama yang saya rasakan itu saya kan memang jarang di rumah. Betul. Ah. Dengan adanya virus corona ini memang saya lebih sering di rumah sekarang. Bahkan sampai Alhamdulillah. sekarang. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh eh, para pekerja Kak. Mungkin dia yang merantau atau yang dia yang kuliah di luar pulau, di luar kota karena ada virus ini mungkin dia pulang. Mm-mm. Mungkin bedanya dia dia pulang cepat sama pulang terlambat. Sekarang kan dilarang mudik Kak ya. Betul. Bagi mereka yang pulangnya terlambat mungkin dia nggak boleh mudik sampai saat ini. Kan memang juga baru-baru ini kan kemarin dilarang untuk mudik. Iya. Jadi memang kebetulan kemarin saya pulangnya jauh di bulan Maret awal sehingga saat ini bisa merasakan mudik. Berarti Dan mundur. hitungannya sudah ada 2 bulan ini Kak saya di rumah sehingga agak agak berbeda dari yang sebelum corona dengan yang ada di corona. Ya ya, berarti eh, kegiatan di kampus sekarang pakai online semua. Ya benar. Itu juga salah satu hal yang sama Kak. Dalam arti Hmm. saya di rumah ini prinsipnya melakukan hal yang sama apa yang saya lakukan di sebelum corona. Contoh seperti kuliah sama aktivitas kegiatan di organisasi. Kalau kuliah masih berlanjut setiap harinya sesuai jadwal, cuman bedanya hanya sistemnya. Sistemnya kita menggunakan daring, kadang kita juga chat di WA, kadang juga kita menggunakan video konferensi menggunakan Meet, Google Meet atau Zoom. Hmm. Jadi kewajiban kita untuk kuliah itu tetap ada. Cuman yang beda sekarang itu karena di organisasi. Yang awalnya kita kan sebelum corona kan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu semua berbasis lapangan. Hmm. Tapi saat ini yang untuk kegiatan organisasi itu lebih ke online. Jadi apa-apa saja kita lakukan dengan online. Bahkan kegiatan yang baru saja kemarin Kak, Lokakarya Gudeperti, biasanya Lokakarya Gudeperti itu selain kita materi itu ada yang namanya praktek kan karena sifatnya kita kan learning by doing, materi sambil praktek. Nah, di sana di satu titik kemarin kita hanya online dan hanya materi seperti itu. Jadi itu saja yang mungkin agak berbeda dari yang sebelum corona. Tapi ya semoga ilmu yang diberikan waktu online itu bisa diterima dengan baik oleh audiens seperti itu. Oh, berarti kan ya semoga cepat selesai pandeminya. Ya, Bisa beraktivitas seperti biasa. Kak Sanan pulang amin. 1 tahun 2 kali. Seperti itu. Benar-benar. Oke Kak, mungkin bisa diceritakan untuk kegiatan yang baru terakhir kemarin pakai online itu Kak. Kemarin itu kegiatan Lokakarya Gugus Depan Perti. Itu adalah kegiatannya dari kuartir daerah, bidang gugus depan, yang mana pemberdayaan dan tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas dan pemberdayaan gugus depan di perguruan tinggi. Jadi pesertanya juga ada anak-anak muda dari Racana sebagai penggerak di lapangan dan juga ada orang dewasa yang bertugas sebagai penggerak di birokrasi. Sehingga materi ini jangkauannya sebenarnya luas, Kak.
Selain mereka yang berlaku di lapangan juga ditunjukkan bagi mereka yang berlaku di birokrasi. Iya, karena kan memang juga dari YouTube juga kan. Iya, benar. Kemarin juga sempat diupload di YouTube. Mungkin nanti bisa saya sharekan ke kakak. Ya ya, biar nanti tak taruh linknya di deskripsi aja. Oke, siap. Biar, biar teman-teman nanti juga tahu dan dan menambah wawasan lah buat teman-teman yang lain. Iya, Kak. Terus yang terakhir, pesan dari Kak Sahlan sebagai Dewan Kerja Daerah untuk Pramuka Bojonegoro pada khususnya lah untuk umumnya untuk Indonesia itu apa Kak? Yang pertama jelas tetap kita harus mematuhi apa yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk social distancing, karena itu adalah salah satu cara agar penyebaran virus ini tetap berhenti dan tidak berlanjut. Sehingga pesan saya yang pertama tetap stay at home, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetaplah di rumah tetapi tetap produktif. Yang arti produktif itu melakukan hal yang seperti kita lakukan, Iya ya, tetapi dengan media yang baru. Nah, betul. maka dari itu yang harus kita pikirkan, bagaimana kita melakukan hal yang seperti kita lakukan, tetapi kita melakukan upgrade pada media yang kita lakukan. Hmm. Terus yang ketiga, karena memang situasinya seperti ini, jangan sampai multitasking. Nah, multitasking sendiri ini adalah melakukan suatu pekerjaan, tetapi pekerjaan yang sebelumnya kita belum menyelesaikan. Contoh, karena kita sedang di rumah, pasti ada beberapa pekerjaan yang tidak kita lakukan dulu, tapi sekarang kita lakukan. Contoh yang dulu kalau di rantau dia sering ngelondri, tapi di rumah dia tidak bisa ngelondri, makanya harus dia mencuci sendiri. Nah, jangan sampai kegiatan-kegiatan seperti itu belum terselesaikan, tetapi kita harus menyelesaikan urusan kita yang lain seperti kuliah, menggarap tugas, sampai kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang ditunda karena virus ini. Sehingga penjadwalan aktivitas kita setiap hari-hari tetap kita lakukan dengan runtut, karena itu adalah salah satu pintu agar mencegah kita untuk tidak stres. Karena kebanyakan pelajar atau mahasiswa saat ini menghadapi situasi seperti ini. Yang saya tahu di post sosial media, dia selalu bercerita bahwa saya stres karena aktivitas daring atau aktivitas perkuliahan online. Nah, maka dari itu, hal itu yang dapat kita batasi, jangan sampai multitasking, tapi terjadwal dengan rapi. Itu saja Kak, pesan saya hanya 3. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman yang ada di rantau, yang ada di rumah bisa beraktivitas seperti biasa dan sehat selalu. Amin. Terima kasih ya Kak Dalan. Sampai jumpa nanti di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.